Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya. Jumpa lagi dengan channel Rama Azura. Kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya untuk mengisi laporan SPT tahunan. Jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga klik tombol lonceng. Untuk mengisi laporan SPT tahunan, kita ketik alamat web e-filing.pajak.go.id. Nah, ini sudah muncul di paling atas, lalu kita klik login Direktorat Jenderal Pajak e-filing.pajak.go.id. Berikutnya ini kita close. Lalu akan tampil seperti ini. Nanti ini kita diminta untuk login, mengisikan NPWP di sini, lalu password, lalu captcha yang ada di kotak ini untuk dipindah di formulir di sebelahnya. Kita masukkan, lalu password yang sudah dibuat pada tahun lalu, yang sudah digunakan tahun lalu, kita inputkan lagi. Lalu apabila kita lupa kata sandinya, kita bisa minta di sini lupa kata sandi, maka nanti akan dikirim di email yang kita daftarkan. Setelah kita ketik sandi kita, passwordnya, lalu kita ketik captcha yang ada di sebelah ini, kita salin. Kemudian kita login. Berikutnya ada menu, beberapa menu pilihan di sini. Kita klik menu buat SPT. Nah, setelah kita klik menu buat SPT, berikutnya akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ini kita sesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Jika tidak menjalankan usaha, maka kita klik tidak. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Kalau terpisah berarti ya, kalau tidak maka kita klik tidak. Berikutnya pertanyaan yang ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Kalau penghasilannya kita kurang, maka kita klik ya. Namun kalau penghasilannya itu lebih dari 60 juta setahun, maka kita klik tidak. Berikutnya akan muncul pertanyaan lagi, Anda dapat menggunakan formulir 1770S, ini sesuai dengan tadi. Jika lebih dari 60 juta maka akan muncul ini. Lalu kalau saya pilih dengan panduan, saya klik ini. Berikutnya untuk meneruskan tahap selanjutnya, maka kita bisa klik tombol warna kuning ini yang ada di bawah ini, SPT 1770S dengan panduan. Berikutnya akan muncul data formulir, ini terkait dengan laporan tahun pajak. Tentunya laporan tahun lalu, yaitu jika sekarang tahun 2021, maka ini adalah laporan pada tahun sebelumnya. Kemudian statusnya normal. Kalau sudah kita pilih, lalu kita klik selanjutnya. Dibaca dulu, dipahami. Jika menggunakan data tersebut, maka klik ya. Lalu kita klik tombol OK. Berikutnya, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, kita klik tombol tambah. Yang warna biru ini kita klik. Nah, di sini bukti potong baru, bukti pemotongan.
Jenis pajak adalah pajak pasal 21. Nah, kita klik pasal 21. Lalu berikutnya adalah NPWP pemotong atau pemungut pajak. Ini bisa kita lihat pada formulir lampiran 1B SPT tahunan, yaitu NPWP bendahara. Kita ketikkan di sini. Sudah muncul. Lalu nama pemotong atau pemungut pajak, jika kita klik ini karena tadi sudah diisikan, akan muncul otomatis, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Nomor bukti pemotongan ini bisa kita isi dengan nomor urut. Lalu tanggal bukti pemotongan ini bisa kita lihat pada formulir lampiran 1B, itu pada kolom paling bawah di tabel kolom paling bawah tanggalnya kita isikan, kita sesuaikan. Lalu berikutnya jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, bisa kita cek. Jika ini pada formulir lampiran 1B, maka diisikan pada nomor 19, yaitu berbunyi PPh pasal 21 yang telah dipotong. Ketikkan di sini. Lalu simpan. Jika sudah diisi, maka kita lanjutkan pada tahap berikutnya. Lalu kita diminta untuk mengisi, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini kita lihat lagi pada formulir, yaitu nomor 15. Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh maksudnya, pasal 21 setahun disetahunkan. Diketik, lalu jika sudah diisi kita lanjutkan pada tahap berikutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Jika tidak, kita klik tidak. Lalu kita lanjutkan. Lalu berikutnya, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika ya, ketik ya. Jika tidak, ketik tidak. Lalu ini pada tahapan ke-6 dari 18 tahap. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika tidak, klik selanjutnya. Berikutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Klik tidak, maka selanjutnya. Nah, berikutnya tentang harta yang dimiliki. Harta yang dimiliki ini, jika kita ada penambahan maka bisa kita tambahkan. Tapi jika hartanya masih sama seperti tahun lalu, tinggal klik saja SPT tahun lalu, maka sudah muncul. Lalu bisa ditambahkan apa yang mau diubah misalkan. Jika sudah diisi semua, maka berikutnya kita lanjutkan. Berikutnya, apakah Anda memiliki utang? Jika ya, maka klik ya. Jika tidak, klik tidak. Berapa utangnya? Kalau ada utang, maka tambah. Kalau utangnya masih sama seperti tahun lalu, maka bisa dipilih saja utang tahun lalu. Lalu kita klik selanjutnya. Lalu apakah Anda memiliki tanggungan? Jika ya, klik ya. Jika tidak, klik tidak. Jika ya, lalu kita selanjutnya. Apakah Anda membayar zakat dan keagamaan kegiatan wajib? Jika tidak, klik tidak. Maka kita bisa lanjutkan. Status kewajiban perpajakan suami atau istri. Kawin atau tidak kawin, pilih sesuai dengan kondisi Anda. Status sebagai kepala keluarga misalnya. Lalu
Berikutnya jumlah tanggungan jika kawin, lalu tanggungannya berapa anaknya, disesuaikan. Jika 2, ketik 2, pilih 2, maka selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh? Jika tidak, klik tidak, maka selanjutnya. Berikutnya, apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Ini tidak. Apakah Anda sudah membayar STP PPh 25? Tidak, maka kita lanjutkan. Maka berikutnya penghitungan pajak penghasilan atau PPh kita. Ini kita cek lagi dengan formulir yang kita miliki. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat, sumbangan dan lain sebagainya, apakah sudah benar? Penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, semua dicek. Jika semua sudah sesuai dengan formulir yang kita dapatkan, yang kita punya, maka di sini nihil kita bisa lanjutkan. Ini jika tidak ada maka kita lanjutkan. Berikutnya tahap ke-17, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas. Maka jika setuju, ini diklik, ada tanda centang, dan kita selanjutnya. Berikutnya, jika semua tahapan sudah, maka kita akan mendapat notifikasi seperti ini untuk mengirimkan hasil laporan kita. Di sini keterangannya tadi jenis formulir 1770S, kemudian tahun pajak pembetulan 0, status SPT sudah nihil, jumlah 0, catatan sudah lengkap. Lalu di sini ambil kode verifikasi. Kode verifikasi ini akan dikirim melalui nomor HP, melalui HP atau melalui email. Nanti kita bisa cek di sini apakah akan dilewatkan email, apakah SMS. Pilih salah satu. Jika melalui SMS maka kita klik SMS, jika melalui email maka kita klik email. Kita pilih email saja, lalu kita tekan OK. Sukses. Token telah dikirim ke email Anda. Ya, sekarang kita cek pada email kita. Jika seperti ini, maka kita refresh di email kita. Berikutnya sudah muncul e-filing pajak Go ID ini, maka kita bisa lihat kodenya seperti ini. Kita cek kodenya, ini ada server kode EF976097. Kita cek coba, EF976097 berarti sudah sesuai. Lalu kita copy kode verifikasinya, kita klik copy, lalu kita kembali pada SPT kita, lalu kita masukkan di sini, kita paste di sini, lalu sudah lengkap semua baru kita kirim. Nah, jika sudah terkirim maka ini ada pemberitahuan SPT Anda berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik telah dikirim ke email Anda. Sekarang kita diminta untuk merespon, berarti karena tidak ada masalah kita puas. Lalu kita bisa cek di email kita. Di email kita, lalu kita refresh lagi. Nah, ini sudah ada buktinya. Nah, ini bukti bahwa kita sudah melakukan laporan
penyampaian SPT secara elektronik sudah muncul di sini. Dengan demikian, karena kita sudah mendapatkan notifikasi tentang hasil laporan SPT kita, maka untuk laporan SPT sudah selesai. Dan jangan lupa tonton terus video-video saya di channel Rama Azura. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.